Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Lakal hamdu hamdan hamda wa lakal syukru syukran syukra. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wa qala ta'ala wa khalaqnakum atwara. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, kembali kita bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Silih berganti rahmat, karunia, fadlun minallah. Banyak nikmat yang sekiranya kita menghitungnya maka tidak bakalan kita mampu membilangnya. Salah satu di antara nikmat dan karunia Allah adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua bagian dari anak Adam alaihissalam, cucu Adam alaihissalam. Kita lanjutkan materi kita di Arba'in An-Nawawiyah dan kesempatan kali ini kita masuki hadis yang keempat. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqu al-masduq. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Fa wallahi alladhi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli jannah fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat Nabi yang mulia, sahabat Nabi yang memiliki kecerdasan, sahabat Nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya taufik. Banyak sekali periwayatan yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah sahabat yang cerdas, sahabat Nabi yang mulia, sahabat Nabi yang termasuk deretan sahabat yang terpilih. Keilmuannya, ketakwaannya, kepandaiannya, akhlaknya, adab dan sopan santunnya luar biasa dimiliki oleh Abdullah ibn Mas'ud. Rasulullah SAW memberikan petunjuk, dan di sini dikatakan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqu al-masduq. Ikhwan akhwatullah rahimakumullah. Disinilah ketetapan periwayatan dengan tahdits, periwayatan dengan telah memberikan kabar kepada kami. Subhanallah. Sehingga di dalam Islam kita mengenal periwayatan hadis. Ada kalanya sahabat mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Ada kalanya sahabat mengatakan, aku melihat Rasul SAW. Ada kalanya sahabat mengatakan,
demikian dan demikian. Rasulullah SAW memberikan penetapan. Dan disinilah Abdullah bin Mas'ud berkata, haddatsana Rasulullah. Ikhwan akhwatullah rahimakumullah. Di sini yang memberikan kabar bukanlah sembarang orang. Dan Abdullah bin Mas'ud berkata, haddatsana Rasulullah. Rasulullah SAW telah memberikan kabar, telah memberikan berita, telah meriwayatkan kepada kami. Wa huwa as-sadiqu al-masduq. Menunjukkan apa yang bakalan diberitakan adalah perkara gaib. As-sadiqu, orang yang sangat jujur. Al-masduq, apa yang dikatakan adalah benar. Luar biasa. Bagaimanakah Abdullah bin Mas'ud mengungkapkan bahwasanya Rasulullah SAW adalah as-sadiqu al-masduq, al-amin, al-amin, al-masduq, apa yang disampaikan hak. Maka sebagian ulama memberikan penjelasan apa yang bakalan disampaikan oleh Nabi adalah perkara gaib. Dan disinilah kecerdasan dan kepandaian Abdullah bin Mas'ud. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Sesungguhnya salah satu di antara kalian diciptakan di perut ibunya selama 40 hari. Di dalam penjelasan lain dikatakan arba'ina yauman nutfah. 40 hari berupa air mani. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Maka sesudah itu tahapan penciptaan berikutnya adalah alaqah. Alaqah, yaitu segumpal darah. Khalaqal insana min alaq. Allah firmankan khalaqal insana min alaq. Manusia diciptakan dari alaq. Berapakah usia alaq ini? Maka usia alaq ini mithla dzalik, yaitu 40 hari. Thumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Maka sesudah itu lewatlah suatu keadaan di mana keadaan tersebut dinamakan mudghah. Berapakah waktunya? 40 hari. 40 hari, 40 hari, 40 hari. 120 hari. 120 hari. Dikatakan thumma yursalu ilaihi al-malaku. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikatnya. Fayanfukhu fihi ruha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan bahwasanya malaikat tersebut meniupkan ruh. Maka yang dimaksud adalah pada farjinya, pada kemaluan perempuan, kehormatan perempuan. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Maka sesudah itu ditetapkanlah 4 perkara. Bikat bi rizqihi. Penetapan terkait dengan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala akan bakalan berikan kepadanya. Wa ajalihi. Kematian yang bakalan dia lalui, ajalnya. Wa amalihi. Begitu juga perbuatannya. Wa syaqiyun au sa'id. Nasibnya. Apakah dia akan tergolong orang-orang yang syaqi, orang-orang yang celaka, au sa'id,
ataukah dia akan tergolong menjadi orang-orang yang bahagia. Fawalladzi la ilaha ghairu. Subhanallah. Maka disinilah Rasulullah SAW memberikan al-half, sumpah demi zat yang tidak berhak disembah kecuali dia. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah. Sungguh salah satu di antara kalian akan melakukan suatu amalan, dan amalan tersebut adalah amalan penduduk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira'. Sehingga amalan yang dia lakukan terakhirnya dengan kematian yang bakalan menyongsongnya ila dhira', kecuali satu hasta. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar. Ternyata ketetapan Allah Subhanahu wa taala pun berbeda. Fayasbiqu alaihi alkitab, maka ketetapannya Allah Subhanahu wa taala tetapkan pun berlaku. Fayamalu bi'amali ahli nar. Kemudian orang ini yang biasanya melakukan ketaatan dan ketaatan, sudah sebentar lagi akan wafat, ternyata dia melakukan suatu amalan, dan amalan tersebut adalah amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, yang kemudian di akhirnya tersungkur di dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil nar. Dan sungguh salah satu di antara kalian akan melakukan suatu amalan, dan amalan tersebut adalah amalan penghuni neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira'. Sehingga terakhir kali dia melakukan perbuatan keburukan tersebut sudah sangat dekat dengan kematiannya. Fayasbiqu alaihi alkitab, maka takdir Allah pun menetapkan lain. Fayamalu bi'amali ahli jannah, maka dia pun melakukan suatu amalan yang biasa dilakukan oleh penduduk surga. Fayadkhuluha, maka akhirnya dia pun memasuki surga tersebut. Subhanallah. Maka di sini beberapa pelajaran bisa kita ambil dari hadis yang barusan kita baca, yaitu Rasulullah SAW adalah as-sadiqu al-masduq, dan penetapan pula periwayatan dari seorang rawi hadis, penukil hadis, penyambung hadis, dan dia memberikan berita kebenaran apa yang dia beritakan. Maka di sini adalah tanda di antara tanda kenabian Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memberikan maklumat. Rasulullah SAW memberikan pengajaran untuk umat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah hak dan beliau adalah hak. Allah adalah zat yang berhak disembah, dan Rasulullah SAW adalah penyampai risalah. Berikutnya pelajaran yang bisa kita ambil adalah penciptaan manusia itu melalui beberapa tahapan, sebagaimana firman Allah, wa khalaqnakum atwara. Sungguh kami ciptakan kalian semua adalah melalui etapa, melalui tahapan. Air mani, alaqah, mudghah. Dan disitulah sebagian ulama memberikan penjelasan asal muasal penciptaan manusia adalah ada asal jauh dan ada asal dekat. Yang dimaksud asal jauh, maka manusia diciptakan dari
tanah. Asal jauh. Min salsalin kal fakhar. Adapun asal dekat maka manusia diciptakan dari air mani. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka manusia hendaknya bercermin, berkaca. Mimma khuliq. Sesungguhnya dia diciptakan dari apa? Khuliqa mimma indafiq. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari air yang memancar. Yang dikatakan mimma imahin. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Air mani keluar dari dua arah. Jika perempuan adalah dari taraib. Di sini taraib. Perempuan biasa pakai kalung dan kadang disematkan pula bandul. Dan bandul kalung berada di sini. At-taraib. Adapun maninya kaum laki-laki dari as-sulbi. Tulang punggung. Taib. Anna atwarul janin. Sesungguhnya tahapan yang dilalui oleh janin adalah pertama nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Maka disitulah manusia mengingat akan asal muasalnya. Sehingga manusia tidak boleh sombong. Entah dengan jabatannya, entah dengan ilmunya, entah dengan hartanya, dengan kegantengannya, dengan kecantikannya. Oh, tidak bisa sombong. Tidak bisa sombong. Apa yang mau disombongkan? Asalnya juga air mani. Apa yang mau disombongkan? Akhirnya juga kembali ke tanah. Dan demikianlah manusia. Dikatakan anna muddata kulli taurin arba'una yauman. Masa yang dilalui oleh air mani, oleh alaqah, oleh mudghah, maka masing-masing adalah 40 hari. Masing-masing adalah 40 hari. Dan dikatakan alamun min alami an-nubuwah li'anna hadhil atwar wa hadhil maqadir lam yakun fil 'adah al-itila'u 'alaiha. Ilmu di antara ilmu Allah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada rasulnya, dan itu adalah ilmu nubuwah, tanda di antara tanda kenabian. Dan tentunya hal ini tidak pernah dibahas oleh orang-orang Quraisy. Mereka tidak pernah mengetahui sebelumnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala pun memberikan pengajaran. Di dalam hadis Allah ajarkan, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala pun memberikan ketetapan. Ikhwan akhwatullah rahimakumullah. Dikatakan anna nafhar ruh fihi yakunu ba'da 120 yauman min ibtida'i al-hamli. Peniupan ruh pada janin itu sesudah melalui masa yaitu 120 hari. Mulai seseorang hamil. Dan disitulah kita sebagai seorang muslim mengenal di antara tanda kebesaran Allah. Sehingga sesudah melewati 120 hari, maka disitulah adanya peniupan ruh. Dan berapa banyak kaum wanita yang sedang hamil, usia 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, mereka lalui
tiap hari mereka lalui bibi yang hamil. Kadang bilang sama suaminya, kadang bilang sama orang tuanya, obah-obah banyak geraknya. Yang orang Jawa kadang bilang, oh ini kok gerak-gerak. Yang penting bergerak, dan di situ adalah tanda di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang namanya janin berada di dalam perut, dia bisa makan, bisa minum, bernafas. Begitu waktunya lahir dengan izin Allah, maka dia pun lahir. Alladzi khalaqa fasawwa. Sabbihisma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Dialah Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan dan zat yang telah menyempurnakannya. Berikutnya, materi yang bisa kita ambil dari pelajaran hadis ini adalah wajibnya seorang mukmin beriman terkait dengan takdir. Dan salah satu yang ditetapkan adalah bikatbi rizkihi. Rizkinya telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sehingga si fulan tidak bisa mengambil rezekinya si fulan. Si fulana enggak bisa mengambil rezekinya si fulana. Bikatbi rizkihi. Jika rezeki itu nyampe, nyampe. Tidak ada yang bakalan mampu menghalanginya. Jika rezeki itu waktunya datang, ya datang. Subhanallah. Dan manusia memiliki kewajiban untuk meraih, berusaha untuk menggapainya. Walatan sanasibaka minad dunia. Janganlah engkau melupakan nasib yang harus engkau dapati dari bagian kehidupan dunia ini. Bikatbi rizkihi wa ajalihi. Ajalnya telah ditetapkan. Wa ajalihi. Mata yamut. Kita nggak tahu kapan kita mati, kita tidak tahu. Walhasil masing-masing takut meninggal. Aina matakunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, kematian itu mesti akan datang. Kematian itu akan menyongsong. Walau kuntum fi burujim musayyadah, sekalipun kalian berada di benteng yang sangat kokoh, waktunya meninggal, ya meninggal. Tidak benar ungkapan orang Jawa yang mengatakan Mbah Fulan itu kenapa orang mati-mati? Oh, itu punya cekelan. Punya apa? Punya cekelan, punya pegangan. Sehingga malakul maut enggak berani mencabutnya. Oh, enggak benar anggapan tersebut. Fir'aun yang punya harta, Fir'aun yang kaya raya, dan dia adalah seorang raja, seorang penguasa, tukang sihirnya banyak, mati juga kok. Tidak ada istilah malaikat kok takut sama simbah-simbah yang punya cekelan. Dan dikatakan annal a'mala bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung pungkasanipun. Amal itu tergantung akhirnya. In kana khairan fa khairun. In kana syarran fa syarrun. Sekiranya kebaikan, maka kebaikan pula yang didapat. Sekiranya dia akhir kehidupannya adalah keburukan, maka keburukan itu pula yang bakalan dia raih. Al jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Bukankah kebaikan itu balasannya akan kebaikan pula? Wa mallahu bidzallamin lil abid. Dan sama sekali Allah Subhanahu wa taala
tidak melakukan kezaliman pada hamba-hambanya. Wujubul khauf min su'i al-khatimah wal hadar min asbabiha. Wajibnya seseorang takut mendapatkan keburukan yang dia alami di akhir kehidupannya. Dan Allah menyebutkan ulaika lahum su'uddar. Mereka akan mendapatkan tempat tinggal yang sangat buruk. Insyaallah. Allah menyebutkan di dalam surat Ar-Ra'd terkait dengan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan. Afama ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu kaman huwa a'ma. Innama yatadzakkaru ulul albab. Allah memberikan sekelompok orang yang dikenal dengan ulul albab. Apakah mereka yang mengetahui bahwasanya apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada engkau Muhammad itu adalah kebenaran? Kedudukannya sama dengan orang-orang yang tidak tahu, orang yang buta. Allah firmankan alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq. Mereka orang-orang yang menepati janji Allah dan mereka tidak merusaknya. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusal. Mereka orang-orang yang senantiasa menjalin hubungan tali silaturahim. Wa yakhshawna rabbahum. Mereka takut kepada Tuhannya. Wa yakhafuna su'al hisab. Dan mereka khawatir jika mereka mendapatkan su'al hisab, su'al khatimah. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim. Mereka orang-orang yang bersabar dalam rangka meraih keridhaan yang ada pada sisi Allah, yang ada pada sisi Allah. Wa aqamus shalah. Dan mereka orang-orang yang mendirikan ibadah salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum. Dan mereka mendermakan sebagian harta yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada mereka, sirran wa alaniyah, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataukah dalam keadaan terang-terangan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Dan mereka orang-orang yang membalas keburukan dengan kebaikan. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, apakah yang menjadi janji mereka? Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam sejahtera dengan kesabaran yang selama ini kalian lalui. Dan itu adalah sebaik-baik tempat tinggal. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, memudahkan urusan kita semua, dan tak lupa kita selalu berdoa dengan mengucapkan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la tada bada hadzal istima'i dzamban illa ghafartah wa la dainan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah. Ya dzal jalali wal ikram innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi